lari bang ke depan. Kata teman saya, kenapa lu lari-lari? Nggak kuat bang, digangguin. Emang lu ngapain? Sholat. Teman saya cuma tawa bang. Masa gitu doang nggak kuat? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kagak habis-habis ini. Ini mah jaga, lawannya bukan maling Bang Badru. Setan. Setan lawannya Bang Badru. Uji nyali ini mah. Setiap malam saya uji nyali. Spekulasi orang-orang yang tahu kejadian itu. Mohon maaf, si Mbak ini dijadikan tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Keclok. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu abang-abang ganteng dari kota Tangerang. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gua ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya Bang? Angga Bang. Bang Angga? Iya. Oh, nggak pakai B? Nggak pakai Kalau B. pakai B, Bangga. By the way, Tangerangnya di mana Bang Angga? Saya di Poris Bang. Poris? Iya. Oke, sapa dong Bang warga Poris. Halo warga Poris dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat selalu. Amin, amin, amin. By the way, kita terima kasih banyak Bang Angga ya. Udah jauh-jauh dari Poris kemari nih buat bagi kisah pengalaman. Tahun berapa kejadiannya Bang? Tahun 2014. 14 ya, Iya. berarti udah 7 tahun yang lalu kurang lebih. Iya. Oke, tahan dulu Bang Angga ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah message ini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Kalau bisa lampu kamar dimatiin tuh, biar makin syahdu. Langsung aja kita ke gibah misteri. Gimana Bang Angga kisah pengalamannya nih? Jadi awal mulanya gini Bang Badru. Saya sebelumnya tinggal di sekitaran pergudangan ini nih, tempat saya nanti kerja. Itu udah dari kecil memang tahu sebelumnya tempat sebelum jadi pergudangan itu kayak gimana. Kisah-kisah misterinya itu kayak gimana gitu. Sampai pada waktu tahun 2014 saya itu diajak kerja lah sama tetangga. Enggak, udah kerja belum? Belum nih Cing. Ya udah ntar kerja di situ ya, pergudangan. Soalnya lagi butuhin. Lu kan juga pernah jadi satpam. Sebelumnya saya pernah jadi satpam tuh Bang di mall. Iya. Oh ya udah, besoknya saya ke tempat kantor pergudangan, ketemu sama korwilnya. Cuma ditanya-tanya pengalaman doang. Alhamdulillahnya langsung masuk Bang Badru. Langsung masuk, besok masuk pagi gitu. Besoknya saya kerja, masuk baru pertama kali masuk pagi, kenalan sama anggota-anggota yang lain yang ya notabene orang-orang situ juga sih, sedikit tuh kenal gitu. Hari pertama, hari kedua masih masuk pagi, tibalah saya masuk malam. Sebelumnya sih cerita dulu nih latar belakangnya. Sebelum adanya pergudangan itu dibikin, memang dia itu ngebelah maksudnya tadinya kan pabrik, bekas pabrik dibeli sama dia, ada lapangan terbuka juga. Bisa dibilang kalau dari arah depan jalan raya
kanan sama kirinya itu pergudangan ini diapit sama 2 pemakaman. Jadi yang satu pemakaman keluarga, yang satu pemakaman umum. Pada saat pembuatan pergudangannya ini, karena memang letak wilayahnya ada beberapa makam yang dibongkar, Bang Badru. Oh, buat bikin pergudangan itu? Iya. Jadi ya saya bukan yang ngebongkar atau gimana ya. Ada beberapa angle yang ditutupin pohon bambu tinggi, biar nggak ketahuan kalau itu tuh pemakaman. Pas pertama kali saya masuk malam, jadi di dalam pekerjaan security yang di luar lapangan nih Bang Badru, ada satu kegiatan namanya kunci amano. Jadi kita naro kunci macam-macam sih jumlahnya, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 17 gitu, di titik-titik yang sekiranya bisa celah maling itu tuh masuk atau loncat dari batas pagar. Jadi setiap jam 12 sampai subuh, kalau saya kan seregu tuh dibagi 12 orang. Jadi dari jam 12 sampai jam 5 subuh itu 2 orang nanti muter. Jadi ada alatnya segini. Nah, yang ditaruh tuh kunci. Misalkan ada 17 titik di tempat-tempat terpojok kayak gitu. Nah, pas masuk malam itu saya dikasih tahu, diarahin bahwa ada kegiatan itu termasuk dalam pekerjaannya. Saya kebagian waktu itu jam 2 malam. Oke. Saya muter. Jadi dari kotak itu nanti kuncinya dicetek klek gitu. Saya muter di kunci ketiga yang saya tahu wilayah itu. Situ kandang anjing dan ada beberapa pohon besar. Maksudnya yang namanya kita orang situ ya Bang Badru ya. Ya kita permisi aja gitu sama leluhur-leluhur kita di situ. Saya dalam, Karena lu tahu historinya ya, iya, tentang tempat itu ya. saya dalam hati ngomong, numpang-numpang anak cucu Adam mau kerja nih. Malam pertama tiba-tiba ada yang jawab. Tapi suaranya berat banget Bang Badru. Saya dengar, teman saya dengar. Oh, dia denger juga? Dia denger juga. Dia ngomong, "Gak, itu lu yang ngomong." Lah, masa iya Bang, suara saya berat kayak begitu. Ya udah gak, mau jalan apa mau lari? Jalan aja Bang, saya bilang kayak gitu. Saya jalan tapi cepet Bang. Ujung-ujungnya lari, motor saya tinggalin. Iya, ya, jalan cepet ya. Itu baru malam pertama. Saya cerita ke teman yang lain nih, bukan yang bareng sama nama saya. Bang, tadi saya diteriakin di belakang. Teriakin gimana? Ada yang ngomong, iya. Emang lu ngucap apa? Ya saya cuma permisi doang, dalam hati. Ada yang nyautin Bang. Iya, gitu katanya. Oh itu kenalan doang nggak? Nanti juga ada yang lebih lagi. Nah, saya makin jiper Bang. Iya, ya, kenalan. Ya kan? Sampai paginya nggak ada apa-apa. Saya pulang kerja. Besoknya masuk malam lagi. Kalau shift malam jam berapa tuh? Dan pagi berapa? 12 jam Bang. Oh, dari 12 jam jam. 8 sampai jam 8. Oh iya, ya. Saya masuk malam lagi. Jadi di pergudangan ini ada namanya pos-pos ya. Waktu saya masuk tahun 2014 itu, ada sebagian gudang yang udah jadi. Ada sebagian yang belum. Sebagian yang belum ini dinamakan pos proyek. Di dalam pos proyek ini ada portal, di sebelah sininya ada pos satpam yang dari pertama pabrik itu dibangun itu belum ikut kegusur gitu. Namanya pos I. Teman-teman bilang pun nanti juga ngerasain nggak di pos itu seremnya kayak gimana. Jadi pada waktu itu saya pindah dari depan itu, kan pergantian pos itu per 3 jam Bang Badru. Jadi kalau saya masuk jam 8, saya tukar pos tuh jam 11. Nah, dari jam 11 saya dari depan pindah ke pos I. Nah di pos I ini saya jaga untuk orang-orang proyek yang misalkan mau lalu lalang, entah ada urgent atau apa. Cuma jam 12 malam saya gembok. Sekitar jam setengah 2-an ada salah satu mandor dari salah satu proyek di situ, karena kan proyek banyak. Itu nyamperin saya terus bilang, Bang Badru, Bang Angga temennya
tadi kemana? Kalau misalkan ke warung, saya nitip beli air. Padahal saya jaga sendiri Bang Badru. Oh, tapi dia ngeliat ada temennya. Ada temennya dengan pakaian yang sama. Dia bilang kayak gini, temennya tadi di sini sama pakai baju satpam. Saya bilang, oh dia ke pos yang lain, lagi muter. Saya bilang begitu aja Bang Badru. Padahal abang sendiri. Saya sendiri Bang Badru. Aturan itu maksudnya bisa istirahat di situ sampai jam 2. Saya nggak berani istirahat. Saya diem aja, cuman baca-baca dalam hati ayat-ayat yang saya bisa. Ya Allah, ya Allah. Cuman memang saya nggak ngelihat. Besok paginya saya tanya ke teman yang lain, Bang tadi semalam mandor ini bilang gini ke saya. Oh itu gak, biarin aja, itu mah biasa gak. Soalnya dulu di pabrik yang dulu ada satpam meninggal jatuh di kamar mandi. Oh, jatuh gimana maksudnya? Jadi di pos itu ada kamar mandinya Bang. Oh, Jatuh di si kamar mandi dan meninggal. oh kepleset gitu maksudnya? Kepleset. Innalillahi. Dalam posisi masih tugas. Jadi masih pakaian security. Gitu Bang Badru. Berbulan-bulan biasa aja, nggak ada apa-apa, sampai ada kejadian yang mungkin saya skip nih Bang. Tiba-tiba kayak keskip. Terus saya nanya ke temen, Bang, kok blok yang itu kok sepi ya? Udah nggak ada yang kerja. Temen cerita, lah emang lu nggak tahu ceritanya nggak? Lah cerita apa Bang? Saya nggak tahu. Jadi di luar dari pergudangan kan dia kan samping-sampingnya itu rumah warga Bang, banyak perkampungan lah. Ada pohon besar Bang, saking besarnya itu pohon sampai ngelewatin batas pagar. Jadi posisi ranting-rantingnya itu ada di atas gudang yang paling pojok di belakang. Karena saking rimbunnya, kadang daun-daun keringnya itu jatuh ke bawah pergudangan, itu jadi ngeres Bang. Oh iya ya. Jadi banyak sampah. Inisiatif dari yang punya gudang nanya ke security yang lain, Pak, itu pohon ada yang punya nggak? Kalau ada yang punya sih saya nggak tahu ya. Cuman kita tanya aja nih sama yang samping gitu. Pas ditanya, yang samping rumah punya pohon ini bilang itu punya saya. Boleh nggak Pak? Saya bayarin untuk saya tebang. Boleh. Oh mau dia? Mau dia. Akhirnya ditebang lah nih Bang pohon. Manggil tukang tebang. Seminggu kemudian Bang Badru. Ini sih cerita umum ya. Yang saya dengar banyak yang cerita seperti itu. Yang punya gudang meninggal Bang Badru. Yang punya gudang Meninggal. bosnya atau ownernya atau gimana? Ownernya yang punya gudang. Kan pergudangan ini banyak nih. Nah, ownernya yang punya gudang. Yang nebang meninggal. Yang punya pohon meninggal Bang Badru. Innalillahi. Iya, sempat rame berarti itu situ. Rame, cuman ya kita membicarakannya secara diam-diam aja gitu. Cuman memang itu yang terjadi gitu Bang Badru. Makin-makin nih saya nih. Cuman namanya kerja, ya udahlah, saya jalanin aja. Pokoknya semua kejadian misis ini ya kebanyakan di malam hari Bang Badru. Gitu. Dan itu maksudnya yang meninggal ini dalam waktu yang sama atau berbeda-beda berapa minggu? Dalam waktu seminggu. Oh seminggu tiga-tiganya bareng gitu? Tiga-tiganya. Mungkin selang sehari 2 hari doang gitu. Iya. Dan barengan. Dan memang nggak ada riwayat penyakit yang dalam gitu Bang Badru yang parah memang. Apalagi tukang tebang pohon kan sehat bugar kan Bang Badru gitu. Serem juga ya. Saya pernah jaga malam waktu itu. Waktu itu kebagian jaga pos di depan Bang Badru. Itu sekitar jam 1. Oh ya, tengah malam. Saya iseng ngelihat YouTube bosen, denger lagu bosen.
akhirnya saya denger wayang Bang Badru. Jadi posisinya kalau malam itu di depan bebas, nggak harus berdiri. Saya duduk denger wayang. Sampai selesai saya jaga di depan, nggak ada apa-apa Bang Badru. Tiba-tiba pas saya pulang kerja, badan saya panas panas-panasnya, meriang semeriang-meriangnya. Akhirnya saya sakit, berobat pun udah. Saya sakit tuh selama seminggu, Bang Badru. Sampai dijenguk lah sama teman-teman. Akhirnya kadang saya sadar, ini kayaknya penyakit gak biasa deh kayaknya, bukan meriang biasa. Saya ke rumah nenek dah. Pas ke rumah nenek, dibuka baju saya Bang Badru. Tadinya nggak ada apa-apa. Pas dibuka, baju saya biru semua nih. Badan saya Bang Badru. Oh, di belakang. Lebam-lebam. Nah, nenek saya bilang, gara-garanya lu nonton wayang, lu diinjek-injek sama yang jaga di depan. Oh. Nah, yang di depan itu saya cerita ke tetangga, entah saya sakit. Ternyata dia pernah Bang Badru. Dia tuh pernah dari satu pasar dekat pergudangan itu juga pulang naik becak. Kalau tahu Bang Badru, entah pelang-pelang atau nama-nama mall di mana-mana gitu, entah pergudangan kan gede Bang Badru ya. Dia pernah ngelihat sosok itu lagi duduk bersila di atas nama itu Bang Badru, nama gudang itu. Kan itu gede banget Bang Badru. Iya. Ya itu mah udah bukan 6-7 meter Bang Badru. Apalagi itu posisinya di atas. Nah, saya diinjek-injek sama dia Bang Badru. Oh, sosok gitu. Iya. Dan Terus? kadang juga saya validin, kadang ada supir 2-3 kali muter. Saya tanya, Bapak mau kemana? Pak, mau ke gudang ini. Loh, ini gudangnya Pak. Saya nggak ngelihat Pak dari tadi. Jadi kayak ditutupin Bang Badru. Padahal kalau malam tuh lampu terang nyala untuk nerangin nama gudang itu. Tapi orang pada kelewatan. Orang pada lewat Bang Badru. Akhirnya saya dipegang sama nenek. Oh ya udah, gitu. Oke, nah, nanya sedikit ya Bang. Pas nenek lu ngobatin lu yang biru-biru itu gimana tuh? Apa ada efeknya dari dia atau gimana? Ngomong apa aja gitu? Selain itu tadi. Ini ngomongnya kayak gitu karena lu nonton wayang di depan. Itu mengganggu. Oh, gitu. Dia bilang ngomong gini Bang Badru. Dia ini setan Betawi, nggak doyan denger wayang. Oh. Nah, yang gua setel itu wayang-wayang Jawa Bang Badru. Karena gua emang demen. Iya. Gitu. Oh, jadi ada ras-ras juga ya setan ya? Iya, Oke. tergantung wilayah kan. Iya, Kata benar sih. yang lain juga kan makhluk teritorial. Iya. Gitu kan Bang Badru. Orang Sunda kesurupan pakai bahasa Sunda. Betul. Orang Jawa kesurupan pakai bahasa Jawa. Betul. Bang. Orang Kalimantan pun sama ya. Sama. Oke. Udah gitu saya sembuh, cuman bahasa Betawinya disembur lah. Saya sembuh, saya kerja lagi Bang Badru. Mungkin saya orangnya iseng ya kadang Bang Badru. Malam itu kadang iseng. Saya keliling-keliling nih Bang Badru di pos proyek. Sampai saya tiba-tiba ngeliat bebek. Saya ngeliat bebek warna putih. Saya ikutin masuk ke dalam gudang. Gudang kosong yang belum jadi. Saya masuk, iseng, saya manggil teman saya. Bang, monitor. Masuk gak? Ada apa? Coba Bang, merapat. Saya ngeliat bebek nih Bang. Datanglah dia. Soalnya kan gelap banget Bang Badru. Senter nggak megang. Akhirnya senterin pakai senter handphone. Terus berdua sama dia. Bebek itu nggak ada. Saya jelas ngeliat tuh bebek warnanya putih. Ada berapa yang lihat Bang? Satu doang Bang. Satu. Pas datang kagak ada? Nggak ada Bang Badru. Kalau gudang kan udah masuk, satu aja pintu keluarnya. Nggak bisa lewat mana-mana. Memang kosong tapi atap pintu udah jadi gitu Bang Badru. Ah, lu salah ngeliat aja kali nggak? Bener Bang, saya ngeliat, saya bilang. Ya udah kayak nggak tahu aja di sini. Ya udah balik lagi ke pos. Balik saya ke pos. Cuman saya masih bertanya-tanya Bang Badru, kok ada bebek ya? Cuman teman saya cerita juga pernah ngeliat, dia pernah ngejar anak kecil bawa buntelan di pos proyek ini Bang Badru. Bukan pakai kancut tapi pakai kain dililit-lilit di bagian perutnya ini, bawa buntelan. Kan kita rasionalis ya, mikirnya itu siapa gitu kan malam-malam. Dikejar, kelihatan, tiba-tiba nembus tembok Bang Badru. Nembus
nembus temboknya itu ke tembok yang baliknya itu perkuburan. Innalillahi. Dari situ dia langsung terbalik, udah nggak berani ngapa-ngapain. Entah saya, entah yang lain, kalau memang abis ngeliat begituan, udah diem di pos aja Bang Badru. Nggak berani patroli. Kadang Amano juga nggak mau Bang Badru. Itu bebek yang lu lihat semana gedenya Bang ukurannya? Kurang lebih. Bebek seperti biasa aja. Oh, segini Cuman ya, berarti kadang ya? bebek kan moncongnya warna kuning. Iya. Itu warna putih. Terus saya balik ke pos seperti biasa, kerja seperti biasa sampai pagi, nggak ada apa-apa Bang Badru. Pulang-pulangnya kaki saya kaku Bang Badru. Nyampe rumah. Sampai rumah nggak bisa dikerakin. Rasanya kayak kram, cuman kram banget Bang Badru. Namanya saya punya nenek, saya ke neneknya lagi Bang Badru. Tanya, Nek, ini sakit lagi kaki. Nggak bisa jalan sih digotong Bang Badru. Cuman karena rumah nenek saya deket ya, jadi gotongnya nggak terlalu jauh lah. Yah demen banget sih, lu mah katanya kayak gitu-gitu. Lah emang kenapa? Ini lu ngejar-ngejar Tuan Putri. Tuan Putri. Tuan Putri dia ngakunya punya sayap. Pakai baju putih. Emang biasa dia nyamar sebagai bebek. Bang Badru. Jadi yang lu lihat itu sosok Putri sebenarnya. Sebenarnya sosok Putri. Memang dia mau balik ke rumahnya. Oke. Saya durut, kaki saya memang sakit banget Bang Badru. Kayak dikeluarin semacam jarum-jarum dari kaki saya gitu Bang Badru. Nenek bilang, ini Tuan Putri. Dia marah sama kamu. Karena kamu kejar-kejar, orang dia mau balik ke rumahnya kok kamu kejar-kejar. Lah saya kan nggak tahu Bang Badru ya. Saya kan kelihatannya bebek. Benar-benar. Nggak taunya itu Tuan Putri Bang Badru. Oh, sosok penunggu yang di situ Sosok kali. penunggu yang ada di situ. Gila ya. Iya. Itu sampai kaki lu nggak bisa gerak atau gimana Bang? Kayak kaku atau? Kaku Bang Badru, nggak bisa nekuk. Bener-bener nggak bisa. Bener-bener nggak bisa nekuk Bang Badru. Gila ya. Saya istighfar aja Bang Badru. Ya Allah, kok mau kerja gini amat ya, gitu. Sampai saya nyebut aja, masa saya orang sini masih digangguin aja sih? Saya bilang kayak gitu. Mungkin apa dia mau nyampein pesan kali ya Bang Badru ya, kalau ada beberapa makam mungkin yang dipindah-pindahinnya dengan cara nggak benar waktu pembuatan gudang ini gitu Bang Badru. Karena kan gudang ini kan dihimpit sama dua pemakaman ini Bang Badru. Kadang kalau malam itu kita suka ngedenger kayak suara bendera berkibar. Oke, plak Gitu Bang Badru. Pernah satu malam temen nih, cuman udah rada tua. Dari depan, biasa di depan dia habis buang air kecil atau gimana gitu. Balik lagi mau ke pos ke belakang. Tiba-tiba ngebut Bang Badru ke depan. Kebutet. Makirin motor, duduk diem. Saya tanya, kenapa Pak? Enggak apa-apa. Ya udah, saya sediain kopi. Dah ngopi dulu. Kenapa Pak? Tadi saya ngelihat gak ada cewek nyebrang dari kuburan keramat ke kuburan gede. Bener Pak Wardoyo? Bener gak? Ya saya jadi males dah pindah ke belakang Bang Badru. Akhirnya saya tetap di pos depan sampai pagi Bang Badru. Karena takut kan, belum biasa. Baru bulan-bulan keempat atau kelima itu Bang Badru. Itu dia ngeliat cewek nyebrang di depan dia maksudnya? Maksudnya nyebrang itu di atas Bang Badru terbang. Nyebrang dari kuburan kecil ke kuburan besar. Ngelewatin pergudangan itu Bang Badru. Gila. Jadi terbang. Brek. Gitu Bang Badru. Pernah ada juga kejadian, ini sih saya dapat cerita Bang Badru. Jadi sebelum saya masuk. Yang cerita bukan satu orang, 7 orang yang cerita Bang Badru. Jadi suatu ketika ada gardu lama di tengah-tengah. Jadi di tengah pergudangan itu ada gardu lama yang belakangnya pas banget pemakaman umum yang besar. Ada 2 anggota lagi patroli, tiba-tiba ngedenger Bang Badru dari arah gardu. Itu suara gardu itu kan terbuatnya dari seng pintunya ya. Tuh denger suara Bang Badru, der. Wih, apaan tuh? Disamperin lah berdua nih. Takutnya maling
Manggil lagi anggota 2 orang. Jadi berempat nih Bang Badru. Sambil minta bawain senter. Weh, bawa senter karena gelap Bang Badru. Di gardu itu tuh. Disamperin ke gardu, nggak ada apa-apa Bang Badru. Ya. Pas yang 2 ini nyenter Bang Badru. Dia ngeliat kaki berbulu. Disenterin ke atas, udah sampai atap gardu, masih kaki Bang Badru. Sampai atas. Dia ngeliat matanya cuma 1 Bang Badru, nyala merah. Yang 4 gemeteran, ngontek yang depan. Yang depan 2 orang lagi ke gardu buat narik. Itu 4 orang yang nge-freeze di situ. Jadi nggak bisa bergerak Bang Badru. Diem doang. Diem abis ngeliat orang itu tuh nggak bergerak. Ditarik, kan mereka pada bawa motor ya. 6 motor itu ditinggalin Bang Badru. Harusnya kan naik motor lebih cepet ya. Ditinggalin lari ke depan Bang Badru. Saking gedenya itu. Nah, itu cerita memvalidasi yang kejadian saya diinjek-injek. Gitu. Jadi kan pemakaman umum itu tetap di luar pagar itu dilampuin dari gudang gitu Bang Badru. Jadi kalau semisalkan memang urgent ada orang atau warga yang meninggal mau dikubur malam itu juga, kadang minta lampu, minta saluran lampu Bang Badru dari pergudangan. Nah, satu ketika ada nih tetangga meninggal, kenal juga sih bapaknya. Meninggalnya itu udah sore mau maghrib Bang Badru, tapi keluarga minta dikubur malam itu juga. Baru mulai penggalian itu habis isya, sekitar jam 7-an Bang Badru. Minta lampu dong, enggak. Minta lampu karena saya kenal sama warga situ kan. Ya udah saya sambungin. Mau lewat mana? Lewat sini aja gak? Padahal jauh Bang Badru. Letak galian kubur itu sebelah sini. Di sini itu di balik pagar itu ada pohon bambu. Itu gede Bang Badru. Gede. Tapi warga situ gak mau lewat situ. Saya ngotot dong. Kan biar deket Bang Badru. Jadi ngulur kabelnya itu sebelah ya? Hah? Kok gede banget? Coba Jos. masuk Bang. Sorry sob. Hah? Masuk ya. Nggak tahu itu suara apa ya? Gede banget ya? Karena saya kan maunya di yang deket pohon bambu itu Bang, karena biar narik ngulur kabelnya itu nggak panjang gitu, tapi ngotot. Saya lebih ngotot, lewat sini aja. Saya rada manjat ke tower yang ada di belakang gardu. Itu saya udah kembang kempis Bang perasaan. Dengar cerita yang waktu kejadian di gardu itu. Untuk banyak orang ya, karena kalau nggak ada lampu nggak jadi kegali dong, gelap. Pas saya tengok, tak, saya diem Bang Badru. Ini orang udah minta mana kabelnya. Di bawah itu Bang Badru ada sesajen di bawah pohon bambu itu. Yang saya bingung, lilinnya nyala Bang Badru. Oh berarti baru dong. Lah berarti ada yang nyalain dong Bang Badru. Saya ngeliat situ lilin 2, ada apel, ada pisang, sama ada kue-kue. Takutnya saya halusinasi Bang Badru. Teman saya nih yang warga nyamperin saya buat minta lampu. Mon, naik. Dia bilang, kenapa gak? Tuh, lu lihat. Lah, gak, ada sajen. Berarti kalau ada sajen, ada yang naro. Kalau orang gudang nggak mungkin. Tinggi Bang Badru. Batas itu bisa 1,5 meter. Berarti orang sekitar dong. Tapi itu bisa akses ke kampung gitu? Bisa Bang Badru, bisa akses kampung. Cuman kadang di Maps pun orang nyasar. Untuk ke pemakaman umum ini Bang Badru. Kadang orang tuh nyasar. Akhirnya saya ngeliat sama 2. Nggak jadi saya Bang Badru. Saya lewat sini akhirnya. Ternyata memang banyak di situ pusatnya lah. Menurut orang sekitar Bang Badru, di situ pusatnya. Udah saya biasa aja.
Berjalannya waktu, saya kerja seperti biasa, sampai ada kejadian yang nggak masuk di akal. Bahkan yang bilang nggak masuk akal ini ada dari satu instansi yang bilang, bukan kita-kita. Jadi kejadian ini padahal siang hari Bang Badru, masih siang hari. Jadi ada satu pekerja di gudang belakang. Memang dia keseharian bekerja itu biasa mengendarai sepeda mini. Oke. Bang Badru tahu kan sepeda mini? Iya, tahu. Kalau digoes, kalau sepeda mini yang udah tua, kadang bunyi kan, kresek, bunyi rantai ngadu. Nah, di jam makan siang, dia biasa untuk beli makan siang di pos yang masih proyek, gitu. Karena di situ kan ada warung makan di situ. Dia biasa beli di situ. Logikanya begini Bang Badru. Di dalam pergudangan itu, polisi tidur tinggi-tinggi. Dan ada tulisan maksimal 20 km Oke. per jam. Otomatis kendaraan yang di situ pelan-pelan dong Bang Badru. Nah, tiba-tiba Bang Badru, ada satu pekerja lagi manasin mobil. Udah manasin mobil nih dia, siap-siap untuk berangkat. Itu mobil melaju dengan sendirinya sekenceng-kencengnya Bang Badru. Jalan sendiri Jalan maksudnya? sendiri. Posisi dia memang ada di mobil. Cuman pengakuan si supir ini, dia nggak masukin gigi. Tiba-tiba itu kegas kenceng banget Bang Badru. Sampai menabraklah si mbak pekerja ini. Si mbak pekerja yang lagi beli makan. Oh, pegawai situ maksudnya? Pegawai situ di gudang belakang Bang Badru. Iya, iya. Kan logikanya berarti dia ngelewatin polisi itu sampai gabruk gitu saking kencengnya. Karena ketabrak Bang Badru. Posisi saya lagi di depan. Saya dikontak. Gagal monitor gak? Gitu. Masuk. Mobil abu-abu lewatin aja. Jangan dipintain karsis. Saya kan belum paham Bang Badru ya. Apa yang terjadi gitu. Yang saya tahu tuh belakangan. Itu melaju kenceng banget Bang Badru. Serang kenceng banget. Pas saya tanya, kenapa Bang? Itu mau ke rumah sakit. Oh, Nah, ceritanya mbak-mbak ini setelah ketabrak mobil, ininya pecah Bang Badru. belakangnya? Belakangnya pecah. Serem ya. Saya punya danru, itu ikut di dalam mobil. Memang seragamnya darah semua Bang Badru. Oh, ngangkatnya gitu ya? Saya pindah pos dari depan ke belakang. Nah, di pos itu saya jaga. Jadi saya nih yang konfirmasi. Jadi ada pihak berwajib datang untuk TKP. Langsung TKP Bang Badru. Saya ke TKP itu udah bersih. Udah bersih, darah udah disapu. Udah dikembangin Bang Badru. Kejadiannya itu jam makan siang Bang Badru. Jadi lagi rame orang Bang Badru. Siang-siang. Kok bisa ketabrak sampai ininya pecah Bang Badru? Gila ya. Berarti kenceng dong. Berarti kenceng dong. Kalau pelan nggak mungkin sampai gitu. Polisi itu banyak banget Bang Badru di situ. Sampai kadang kita yang mau patroli itu kesel. Kenapa sih gudang bikin ini banyak banget? Ya ternyata itu kejadian Bang Badru. Cuman kan nggak mungkin nih orang sampai sekencang itu Bang Badru. Sampai nabrak orang gitu loh. Setelah beberapa jam saya pindah pos. Kan langsung dilaporin. Akhirnya pihak berwajib datang nih Bang Badru. Ya kan? Datang olah TKP. Dia nih salah satu anggota bilang ke saya, "Pak, kok kejadiannya bisa pas gini ya?" "Pas gimana Pak?" "Ini kejadian di tanggal 21. Tepatnya TKP nih yang darah banyak yang udah disapu ada kembangnya Bang Badru. Di blok D 21. Jadi bukan kita yang tahu, justru yang olah TKP. Aparat yang olah TKP nih, pihak berwajib yang olah TKP nih yang bilang, ini kejadiannya kayak nggak wajar Pak. Kok bisa pas kayak gini? Gitu loh. Terus pihak berwajib udah selesai olah TKP, tinggal pengembangan, balik dah dia ke Polsek. Dapat kabar mbak-mbak ini meninggal. Innalillahi.
Ay, merinding. Karena bolong Bang Badru, kehilangan banyak darah. Jadi dia maksudnya ditabrak ngantem tembok atau mobil Enggak, doang? dia ada di kolong Bang Badru. Oh, di Sampai kolong. kelindes Bang Badru. Sampai sepedanya tuh kelindes juga Bang Badru. Iya, iya. Ini iseng ya Bang Badru. Emang kadang anak-anak suka lewat kadang ngomongnya. Ayo lu, si Mbak lu, ntar ngedatengin lu kalau malam. Ada Bang Badru. Iya, bercanda-bercanda gitu lah Bercanda-bercanda ya. kayak gitu Bang Badru. Iya, iya. Sampai seminggu setelah kejadian itu Bang Badru, saya berdua nih di pos belakang kebagiannya. Pas masuk malam Bang Badru, jam-jam setengah 12, kedengeran Bang Badru. Apa tuh? Suara orang naik sepeda, kresek, kresek, kresek. Kita kan notice dong tentang kejadian yang kemarin gitu loh. Apa mungkin masih penasaran Bang Badru kenapa dia bisa ditabrak? Dan ternyata Bang Badru, usut punya cerita, cerita punya usut. Oke. Ya, ini sih bukan adjustment ya, cuman spekulasi apa yang kita lihat nih Bang Badru di dalam kejadian ini Bang Badru. Kayak kita bukannya nuduh yang Bang Badru ya, cuman ini yang kita lihat dan kita berasumsi. Sebulan setelah kejadian itu Bang Badru, mobil yang dipakai untuk ngantar si korban ke rumah sakit dijual. Bosnya beli mobil baru Bang Badru yang lebih mewah. Oh. Dan beli gudang baru, langsung 2 gudang di situ juga Bang Badru. Jadi spekulasi orang-orang yang tahu kejadian itu, mohon maaf, si Mbak ini dijadikan tumbal. Oh, iya, iya. Jadi menurut yang orang-orang sekitar begitu. Iya. Statementnya seperti itu. Iya Bang Badru, kan karena gudang itu nggak murah Bang Badru harganya. Dan itu gudang memang baru lah di situ. Kalau kita bisa nalar-nalar aja gitu Bang Badru. Banyak juga kok yang masih kredit gitu. Karena memang mahal gitu Bang Badru, MM-an. Nah, sebulan setelah kejadian itu, bosnya langsung beli mobil baru dan gudang baru. Oke. Dan kita pun ngobrol gitu sama supir yang waktu itu mengantarkan korban. Kayaknya sih seperti itu Pak. Kata supir itu. Soalnya di tempat saya kerja jadi beda. Beda gimana maksudnya Bang? Bedanya itu kadang sering ngelihat ya si korban ini Bang Badru lagi nangis dengan berdarah-darah gitu. Kayak belum ikhlas aja gitu Bang Badru. Iya, iya. Itu lama tuh saya dengar cerita. Jadi semenjak kejadian itu ya kita sering hati-hati aja Bang Badru. Karena memang pos belakang itu memang sebelum ada kejadian itu juga udah paling serem sebenarnya pos belakang ketimbang yang pos-pos dekat pemakaman. Justru pos belakang itu nggak tahu kenapa yang paling serem. Ketika itu saya lagi jaga di belakang, saya ngeliat dari jauh layangan terbang sekitar jam 11 Malam? Jam 11 malam. Loh kok layangan terbang sendiri? Saya bilang. Saya lihat. Boy. Saya teriakin kayak gitu Bang Badru, mencoba berani. Jangan main layangan udah malam. Setelah saya ngomong kayak gitu Bang Badru, muncul sosoknya Bang Badru. Tuyul 3, palanya botak lagi main layangan Bang Badru. Sambil ketawa-ketawa. Wah, gila. Saya langsung ngacir Bang Badru ke depan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kagak habis-habis ini. Ini mah jaga lawannya bukan maling Bang Badru. Setan. Setan lawannya Bang Badru. Uji nyali ini mah. Setiap malam saya uji nyali. Dari pos belakang jam 2 saya pindah Bang Badru ke pos tengah. Iya. Nah, di pos tengah ini ada pos yang pos bangunan. Nah, di situ ada buku untuk kita laporan jam sekian, jam sekian. Di jam 3 saya lagi nulis laporan bareng teman saya Bang Badru. Tiba-tiba Bang Badru di atas pos ada kaki turun ke bawah Bang Badru. Untal, antel, untal. Karena udah
kerja udah lumayan lama Bang Badru, udah mulai terbiasa ya. Ya udah sih. Saya cuma senggol teman saya Bang Badru. Bang. Bilang gitu. Astagfirullahaladzim gak. Ini gimana ini kita gak? Udah. Tenang Bang. Udah kita doa aja. Masalahnya bukan apa Bang. Kalau saya tarik ada badannya, nggak apa-apa. Takutnya saya tarik nggak ada badannya. Itu kaki doang Bang Badru. Kaki doang pucet. Tapi lu mencoba untuk biasa di situ. Kita posisinya duduk Bang Badru. Kita mau lari pun kan kita di dalam pos. Iya. Ya udahlah kita baca-baca aja sambil merem. Astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi. Udah jangan ganggu, saya bilang. Habis selesai doa, saya buka mata, hilang Bang Badru. Berapa detik itu dia nongolin Bang? Kira-kira 15 detikan Oke. Bang Badru. Di sekitar jam mau menuju jam 4, teman saya pindah pos. Saya masih di situ Bang Badru, masih di pos itu. Sendirian lu? Sendiri Bang Badru. Pikir saya udah mau subuh. Iya. Biasanya kayak gitu kan hilang Bang Badru. Udahlah mereka pergi ke tempatnya masing-masing gitu pulang. Saya nyoba rebahan Bang Badru karena Amano juga udah. Saya nyoba rebahan. Memang ini jangan dicontoh ya buat teman-teman, jangan dicontoh. Saya dengar suara azan Bang Badru, azan subuh. Cuman karena ngantuk, saya nggak peduliin Bang Badru. Selesai azan subuh, tiba-tiba badan saya nggak bisa bergerak Bang Badru. Kayak ketindihan. Iya. Udah gitu posisinya gelap. Lampu pos saya matiin karena saya mau istirahat. Saya nggak bisa bergerak. Jelas saya dengar Bang Badru. Ada orang lagi sholat. Di mana? Di pos. Karena memang di pos tengah itu memang ada meja pendek. Ada sajadah untuk sholat. Oke. Saya dengar Bang Badru. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma suaranya kayak gini Bang Badru. Bismillahirrahmanirrahim. Mau merem gak bisa Bang Badru. Mau bergerak gak bisa Bang Badru. Sampai dia baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Sampai dia Assalamualaikum warahmatullah. Saking beratnya saya nggak bisa niruin Bang Badru. Iya. Suaranya tuh grol. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah Bang, aduh serem banget gila. Tapi saya nggak bisa ngeliat sosoknya Bang, cuma hitam doang. Pas dia Assalamualaikum, saya baru bisa bergerak. Saya langsung lari sekencang-kencangnya Bang Badru. Motor saya tinggal di situ, motor, handphone, walkie-talkie, saya tinggal di situ Bang Badru. Lari kemana lu Bang? Ke pos depan. Karena kan kalau udah mau subuh, yang lain udah pada istirahat Bang Badru. Nah yang masih melek, yang depan doang, jauh Bang Badru. Saya lari Bang Badru ke depan. Itu jelas itu saya dengar. Cuman apa disuruh sholat ya? Ya Allah, apa saya suruh sholat gitu. Sampai ya ditunjukin lah. Jin aja sholat. Kalau enggak, itu Bang Badru. Cuma ada ceritanya lagi. Gimana? Kalau kita mau enak lah gitu sholat di pos depan. Oh, pos utama maksudnya? Pos utama. Di pos utama ada kantor. Di situ tempat kita biasa absen. Terus ngisi laporan di pos depan. Di situ ada AC-nya Bang Badru. Ada tempat buat sholat juga, ada sejadah segala macem. Cuma ceritanya itu justru di tempat sholat itu kadang kita lagi sholat ada yang nendang Bang Badru dari belakang. Lu atau orang lain yang kejadian? Pertama orang lain cerita Bang Badru. Oke. Karena kejadian yang subuh itu saya mencoba lah untuk ya udah saya sholat. Waktu itu saya masuk malam Bang Badru. Masuk jam 8 malam. Saya belum sholat isya. Saya mau sholat isya dah. Sekitar jam 9-an. Kantor itu Bang Badru, kalau udah jam pulang kerja, itu dikunci dari dalam. Nah, dari pintu utama dikunci dari luar.
Oke. Jadi yang dikunci dari luar pintu utama doang. Yang dalam tembusan-tembusan misalkan dari kantor kita buat absen bisa tembus ke kantor utama tempat pemasaran. Nah itu semua dikunci dari dalam Bang Badru dan gak ada orang. Kunci dipegang sama orang kantor. Sekitar jam 9 lewat saya mau sholat, takbir pertama Bang Badru, Allahu Akbar. Jadi tempat sholat di sini ada semacam penutup triplek, di sini pintu yang nyambung ke kantor ke dalam, yang dikunci dari dalam. Itu gerak Bang Badru, gerak. Oh gila. Gerak. Terus saya lanjutin Bang Badru sholat, Fatihah segala macam. Gedor Bang Badru, dar. Dari dalam, nggak ada orang sama sekali. Walaupun dalam posisi ketakutan Bang Badru. Terus saya sholat, ruku sampai di sujud Bang Badru. Jadi tempat sholat belakangnya itu ada wastafel. Di wastafel, cewek lagi duduk Bang Badru. Cewek. Uncang-uncang kaki. Gila, serem amat tempatnya tuh. Putih. Saya istighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak kuat juga Bang Badru, saya batal sholat. Saya lari langsung ke depan Bang Badru. Lu batalin tuh? Saya batalin Bang Badru. Mukanya memang nggak ketahuan Bang Badru, cuman kakinya Bang Badru Iya. hitam, gosong. Gila. Nih, malam ini suasananya kurang kondusif ya Bang ya? Tadi gangguan tuh ada suara dari belakang gedor-gedor. Ini serem banget aura malam ini. Ini udah jam 9:30 malam. Oke, lanjut lagi Bang. Saya lari Bang ke depan. Kata teman saya, kenapa lu lari-lari? Nggak kuat Bang, digangguin. Emang lu ngapain? Sholat. Teman saya cuma tawa Bang. Masa gitu doang nggak kuat? Digituin lo? Iya Bang. Bilang astagfirullahaladzim. 2014 saya belum banyak pengalaman hidup lah. Pokoknya semua pos itu ada penunggunya masing-masing Bang Badru. Nah kita kalau dari depan pintu masuk Bang Badru, masuk, nah di tengah-tengahnya itu ada persimpangan Bang Badru. Oke. Flashback ke cerita awal yang saya tahu tentang kejadian sebelum pergudangan ini dibuat. Dulunya kan memang ini pabrik-pabrik dan belakangnya itu persawahan Bang Badru. Saya waktu masih kecil Bang Badru, itu ada kejadian maling ketangkep dibakar tepat di tengah-tengah persimpangan itu Bang Badru. Dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup? Hidup-hidup sampai perutnya meletus bau. Iya. Dan mau kebakar. Kadang Bang Badru, kalau malam-malam tertentu kita tuh nyium bau gosong Bang Badru di persimpangan itu. Mungkin anggota yang lain nggak tahu mungkin cerita itu Bang Badru, karena saya yang orang deket situ, saya tahu cerita itu. Sampai 2018 akhirnya saya resign Bang Badru, karena saya mulai sedikit lebihnya saya tertarik di dalam dunia gaib. Sampai saya terjun ke bisnis jual beli barang antik, semacam bambu petung. Yang hal gaib ya? Hal-hal gaib yang ada hodamnya pokoknya. Mungkin next saya undang lagi ya. Jujur ya Sob ya, malam ini kurang kondusif suasananya. Mohon maaf. Banyak gangguan mungkin ya, tapi kita coba terus ya. Gemeter badan. Tadi di belakang tuh gedor-gedor kenceng gak? Mungkin kalau nanti editor ya, kedengeran gak tuh suara gedor-gedor kenceng banget gitu kan. Sampai kaget gue. Mungkin terbawa sampai ke studio ini Bang Badru ya? Iya kali ya, ntar pada ngikutin kali ya. Mungkin Bang Badru. Sekarang udah jam 9:30 tuh, kurang lebih 9:30 malam. Oke, Bang Angga ya, mungkin cukup sekian kali Bang ya. Mungkin di next kita bakalan lanjut lagi itu. Siap Bang Badru. Mungkin kita syutingnya agak sedikit sorean ya, kira jam 7 atau sore atau jujur ya, nggak kondusif. Hawanya berat banget di sini nih. Mungkin buat teman-teman yang bisa ngelihat ada apa di belakang gitu yang gangguan ya. Mungkin saya lebih ke saya. Oke. Lihat apa yang di belakang saya nih Bang Badru. Saya dari dulu pengen banget Bang Badru. Oke. Ngelihat apa sih yang ada di belakang saya gitu Bang Badru. Mungkin yang lain bisa, kalau ada yang bisa ngelihat bisa
di kolom komentar Bang Badru ya. Kalau saya boleh gak ngejawab Bang? Di belakang lu. Secara mata dan batin gue. Di belakang lu itu ada kayu sama daun bong-bongan di belakang tuh. Siap Bang. Oh, itu sama lampu Siap. lampion. Oke Bang Angga. Kita tutup aja Bang Angga ya. Siap Bang Badru. Maaf ya Sob ya, nggak kondusif, mungkin di next waktu Bang Angga kita undang lagi. Oke, yang mau penasaran komen aja. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman horor yang ada sama Bang Angga waktu tugas menjadi security malam. Ya emang sih kalau security itu kalau nggak ketemu maling ya ketemu hantu mungkin ya. Karena apa? Karena lebih sering dinas malam ya, dan notabene di tempat-tempat yang terpojok kayak di gudang, kayak di tempat sana pos-pos gitu. Dan kebanyakan kalau security itu sendiri atau berdua sih kebanyakan yang kalau yang malam ya. Dan ya namanya kerjaan pasti punya resiko ya, dan nggak cuma security sih sebenarnya, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang punya resiko. Ya namanya setan, emang tugas mereka untuk mengganggu kita sebagai manusia. Jadi kita kuatkan iman dan Islam kita semua agar kita selalu terjaga dari hal-hal seperti itu. Kalau cuma ditampakin wajar, tapi ngeri juga sih kalau kita ada di TKP. Tapi kalau digibahin misteri ini seru ya. Seru kan kalau ada orang yang ngalami kejadian horor, tapi kalau kejadian teman-teman alamin, saya yakin pada waktu itu hati duk 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 setan. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Angga ya. Sama-sama Bang Badru. By the way, kalau Poris itu makanan khasnya apa Bang? Laksa mungkin ya. Laksa Lebih- Tangerang. Lebih ke Tangerang. Tangerang ya kan? Iya, laksa ada Tangerang doang ya? Iya. Di tempat lain nggak ada ya laksa ya? Ada tapi beda. Oh, di Jawa Tengah gue pernah lihat laksa Bang. Bis Laksana. Dadah.